Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja, semoga sehat walafiat, lahir maupun batin ya. Bertemu lagi dengan saya Artius Diarti pada pertemuan manajemen strategi kali ini yang ketiga dengan materi penilaian eksternal. Oke. Next. Nah, dapat dilihat adik-adik semua ya. Mahasiswa-mahasiswaku ini kalau kalian mungkin mengetahui ini adalah era perkembangan teknologi handphone nih. Ini baru kita ngomongin handphone, belum sampai dari mulai telepon awal ya, dari mulai telegraf dan segala macam. Ini handphone dapat kita lihat perkembangannya dari mulai handphonenya hitam putih tuh, atau kita bilang monokrom dulu ya, kemudian mulai macam-macam bunyinya, dan kemudian berkembang ke BlackBerry, berkembang ke sistem Android sekarang. Kalau kita lihat nih, ini adalah Nokia yang kemudian pada akhirnya tergerus oleh BlackBerry. Di zaman BlackBerry, kalian udah tahu belum ya pas zaman BlackBerry ya? Itu BlackBerry dulu booming banget gitu, cuma sekarang ya sudah hilang ya, mungkin jarang banget orang yang pakai BlackBerry. Hilang sih mungkin enggak, tapi jarang banget yang pakai BlackBerry. Nah, sekarang semua sudah berpindah dari Nokia. Sekarang siapa yang menjadi raja di dunia perhandphonan? Samsung, iPhone mungkin ya, Oppo misalkan. Nah, ini adalah salah satu contoh, padahal dulu itu Nokia memegang pangsa pasar yang sangat besar, luar biasa. Kayaknya kalau dibilang Nokia itu handphone sejuta umat dulu tuh ya bilangnya. Saking memang Nokia itu amat sangat menjadi keharusan orang pegang Nokia. Kayaknya kalau nggak pegang Nokia kayak ada yang kurang gitu. Kalau cuma Samsung atau Ericsson tuh dulu itu seperti ada yang kurang gitu, kayak nggak prestis aja gitu. Nah, tapi berhubung Nokia tidak merubah sistemnya ke Android, dia masih menggunakan versinya dia sendiri sehingga nggak kompatibel dengan berbagai macam aplikasi. Nah, sekarang Nokia disalip sama BlackBerry awalnya karena BlackBerry bisa menghasilkan fitur-fitur yang canggih dulu ya pada zamannya, dan sekarang tersalip oleh Samsung dan Oppo. Pemain-pemain yang memang dulunya bukan siapa-siapa gitu ya dibandingkan Nokia. Dan di bawah dapat kita lihat contoh dari kamera zaman dulu ini. Kalau kalian tahu ini kamera ya, nggak kayak sekarang gitu. Kalau sekarang tuh kamera tuh kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Kalau dulu kamera tuh ya kita nggak bakal tahu sampai itu kamera itu film nih yang warnanya kuning dicetak. Jadi kalau misalkan kalian berfoto terus kemudian kepenggal kepalanya, atau misalkan teman kalian nggak masuk misalkan, itu kita nggak bakal tahu sebelum kita mencetak fotonya gitu zaman dulu tuh. Dan semua harus cetak dan harganya mahal ya. Dan kemudian tiba-tiba ada lagi menjadi Fujifilm tuh yang modelnya Polaroid, kemudian sekarang yang LSR yang langsung kelihatan gambarnya, kita bisa hapus, kita bisa edit, kita bisa share. Sekarang zamannya sudah luar biasa. Oleh karena itu, kenapa penting kita mempelajari faktor eksternal? Karena ini akan sangat mempengaruhi bisnis kita ke depannya. Dan sampai saya kasih quote sini, adapt or die. Mau adaptasi dan berubah atau mati? Karena perkembangan zaman luar biasa berkembang, apalagi sekarang. Dan kalau kita nggak bisa menyesuaikan diri sama perkembangan zaman itu, ya kita akan tertinggal, bahkan hilang. Contoh yang lain nih. Ini ada Pos Indonesia. Dulu kita berkirim surat, kalau nggak mungkin kalau bukan selain pakai Pos Indonesia, kecuali nitip ke teman misalkan atau ke saudara misalnya ya. Dan itu nyampainya tuh 7 hari, 5 hari gitu. Bahkan kalau ke Jakarta aja butuh waktu 2-3 hari gitu misalkan ya. Pos Indonesia. Jadi kalau kalian nih hidup di zaman dulu, kalau kalian mau berhubungan sama teman kalian yang jauh di sana, itu untuk saling berkirim pesan 1 kali bolak-balik aja itu butuh waktu seminggu sampai dengan 2 minggu gitu. Kalau sekarang sedetik 2 detik ya udah nyampe pakai WA gitu misalkan, udah gampang banget. Itu berubah jadi Gmail. Dulu belum ada WhatsApp ya, Gmail, terus kemudian ada BlackBerry lah ya, ini kelewat sorry stepnya. BlackBerry, terus ada WhatsApp sekarang, telepon juga sekarang bisa pakai WhatsApp, bisa pakai handphone. Paket sekarang udah ada Tiki dulu ya, dulu sebelum JNT berkibar, dulu Tiki yang paling banyak dipakai sama orang. Tiki kemudian mengalami berbagai macam masalah yang membuat profesionalitasnya mungkin orang-orang jadi preferable JNT. Dan JNT ini pintar juga loh, dia kerja sama berbagai macam
marketplace ya, sehingga namanya gampang untuk maju. Jadi itu promosi yang amat sangat mudah, murah, tapi langsung segmented ke target pasar. Itu keren banget sebenarnya yang dilakukan oleh JNT. Kemudian ojek pangkalan. Siapa yang bakal berpikir bahwa ojek itu lama-lama akan diganti oleh aplikasi Grab dan Gojek? Kita bisa pilih kita di mana aja, itu ojek akan datang nyamperin kita, nganterin kita kemanapun juga misalkan. Dulu nggak kepikiran hal-hal seperti itu. Bahkan kita sekarang nggak perlu punya mobil, nggak perlu punya motor, ibaratnya kalau punya uang sih, dan memang kita nggak bisa naik mobil kayak saya ya, saya nggak bisa naik mobil, naik motor juga ngeri gitu, takut. Dan mikirnya udah sih gitu, kalau ada fasilitas yang lain yang dapat dimanfaatkan, kenapa nggak pakai itu aja? Nggak perlu bawa mobil tiap hari, ganti-ganti mobil kalau pakai Grab, ya kan? Kalau pengen hemat dikit pakai transportasi umum ya. Jadi zaman sekarang banyak sekali kemudahan gitu. Dan ojek-ojek ini nggak bisa protes, bagaimana lagi mereka protes? Ini adalah hal yang memang akan terjadi seperti ini gitu. Sama seperti taksi gitu. Kalau taksi juga nggak memperbaiki, dulu itu Bluebird ya. Kalau taksi nggak memperbaiki performanya, terus-terusan mahal ya, kalah sama Grab Car atau GoCar seperti itu. Marketplace, bayangkan sekarang apalagi zaman pandemi, itu semua orang kayaknya belanja ke, hampir semua orang ya yang gak gaptek itu pasti belanjanya ke Tokopedia, Shopee, Blibli.com misalnya, dan banyak lagi marketplace yang lain. Bahkan kebutuhan harian sampai ke sayuran pun itu menggunakan marketplace gitu, karena orang menghindari untuk bepergian ke tempat-tempat keramaian. Belajar nggak harus temu muka, sekarang bisa pakai YouTube, bisa pakai Zoom, bisa pakai aplikasi Ruang Guru, ada Google Classroom. Dapat dibayangkan gitu, kita nggak bisa bertahan pada metode-metode yang konvensional yang kita pikir adalah ini kan udah dari zaman dulu juga seperti ini gitu. Nggak bisa kayak gitu lagi sekarang berpikirnya kira-kira secara global manusia itu sekarang trendingnya ke arah apa, dan kita mesti ngikutin dulu. Bahkan kalau bisa antisipasi, wah di luar negeri udah nyampe sini nih trendingnya, kita harus siap-siap karena nanti akan sampai ke Indonesia trendingnya gitu. Dan kalau kita menutup mata, nggak mau peduli sama apa yang ada di luar sana, siap-siap aja. Inilah kenapa pentingnya kita membahas mengenai external evaluation atau penilaian eksternal. Penilaian eksternal sama nih, bank juga nih ya. Bank sekarang kita ada fintech katanya ya, jadi bank nggak perlu temu muka. Bahkan sekarang ada OVO, ada GoPay, ada Dana. Saya bayar ke Shopee juga pakai Shopee Pay ya. Kita mau pesen tiket ada Red Doors, Traveloka, medsos juga banyak banget. Wah, ini kalau kita nggak ikut perkembangan zaman nih, kita nggak menyesuaikan bisnis kita sama perkembangan zaman nih, ngeri banget nih. Kita jadi akan sangat left behind ya. Ini saya ambil quote nih dari Charles Darwin sama Stephen Hawking, keren. It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent that survive. Jadi bukan yang paling hebat atau yang paling pintar, bukan. It is the one that is most adaptable to change. Justru malah siapa-siapa yang dapat beradaptasi terhadap perubahan. Seperti itu. Ada lagi Stephen Hawking, dia bilang intelligence itu sendiri adalah the ability to adapt to change. Justru malah intelijen kepintaran itu adalah bagaimana dia dapat beradaptasi terhadap perubahan. Seperti itu. Jadi kalau Anda pikir Anda baik-baik saja, Anda belum tahu di luar sana banyak anak-anak muda di bawah Anda yang telah memiliki berbagai macam teknologi, memahami berbagai macam program, berbagai macam aplikasi-aplikasi terkait dengan marketing, dan kalian pikir kalian nggak bakal kalah sama anak-anak SD, SMP, SMA. Sorry to say, kalian salah. Anak-anak SD, SMP, SMA di luar sana, anak-anak sekarang nih, kalau dikasih tugas, itu tugasnya bukan main-main loh. Bikin desain, bikin video, bikin berbagai macam hal-hal yang bersifat creativity gitu. Diasah otak kanannya sama guru-gurunya yang kalau kalian pikir, nggak bakal lah kalah sama anak 10 tahun, anak 15 tahun dari saya, itu Anda salah ya.
Justru kalau misalkan kalian lihat bahwa mereka sedang lari kencang, kalian harus lari lebih kencang lagi, seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama mengenai manajemen strategi itu sendiri ya. Oke, next. Itulah pentingnya kita mempelajari faktor eksternal. Siapa-siapa yang tidak memperhatikan bagaimana kondisi di luar sana berkembang, maka dia tidak akan memperoleh peluang dan tidak akan peka terhadap ancaman. Intinya kalau kita berbicara eksternal, kita berbicara mengenai opportunity and threats, peluang dan ancaman. Dan kalau kita nggak bisa melihat itu peluang atau itu ancaman, tutup mata gitu aja, oh COVID nggak ada, oh ini nggak ada, salah gitu. Harusnya kita berpikir, oh iya, kalaupun COVID ada, misalkan nih separah-parahnya nih, kita nggak percaya nih, kalau saya sih percaya ya pasti ada lah. Masa sih teman-teman saya yang dokter itu pada ngebohongin, ya nggak mungkin lah. Tapi kalaupun separah-parahnya kita nggak percaya, kita harus berpikir, oh ini kira-kira ada opportunity apa nih yang akan terjadi di balik COVID-19 gitu. Terus ada threat apa nih, ada ancaman apa nih kira-kira yang akan pengaruhi bisnis saya. Itu sebenarnya, be aware, lihat apa yang telah terjadi di China atau di tempat-tempat lain yang lebih dulu terkena gitu misalkan. And then kita adapt. Kalau gitu kita mesti gimana? Itu yang harus dilakukan oleh kalian, oleh perusahaan dan oleh diri kalian juga ya. Oke, ada dua kategori eksternal yang akan kita bahas, yaitu makro dan mikro. Kalau makro kita berbicara mengenai sesuatu yang benar-benar jauh dari apa ya, dari kemampuan kita dalam mengontrol sebenarnya ya. Kalau makro itu kita berbicara mengenai faktor yang uncontrollable actually ya. Walaupun kalau dengan hubungan baik jadi controllable kadang-kadang kalau politik, tapi kita asumsikan yang namanya hukum itu nggak akan berubah oleh kita. Oke. Yang makro nih sifatnya luas, kadang mungkin bersentuhan sama bisnis kita, kadang tidak. Jadi kalian kalau bikin studi kelayakan, manajemen strategi, nggak perlu semua dianalisis, padahal itu nggak terlalu penting gitu. Impact-nya, kita lihat impact factor-nya seperti apa ya. Yang pertama itu political, kita lihat seperti apa fenomena politik, nanti kita akan bahas deh ya. Political, kemudian ecological, sociokultural, technological, economic, and legal. Paling gampang saya singkat sebagai PESTEL. It's easier to remember. PESTEL ya. Seperti apa nanti kita bahas. Oke. Sementara kalau untuk yang level mikro itu berbicara mengenai lingkungan yang lebih dekat dengan perusahaan kita. Jadi kalau makro itu jauh, tapi kalau mikro lebih dekat. Lebih dekat dan bersentuhannya itu hampir dibilang langsung ya setiap saat gitu ya. Ini saya menggunakan pendekatan dengan Porter's Five Force model, atau ada yang bilang juga Porter's Diamond ya. Itu menggunakan Porter's Diamond ya. Kita bahas berikutnya ya. Ingat ya, kita bicara eksternal, kita bicara opportunity and threat, peluang dan ancaman ya. Ingat ya. Bagaimana kita dapat mengambil peluang atau dapat mengantisipasi ancaman, menahan ancaman dengan kekuatan dan kelemahan kita gitu, ditahan. Kalau peluang digrab dengan kekuatan kita ambil selagi bisa, karena peluang nggak bakal datang dua kali gitu ya. Oke, yang pertama analisis makro yang PESTEL tadi ya. Oke, saya akan gabung antara politik dan legal supaya nggak terlalu panjang. Nah, kalau kita bicara politik dan legal, itu kita biasanya berbicara mengenai beberapa hal yang terkait undang-undang ya, hukum gitu, hukum. Termasuk dengan peraturan-peraturan yang dilakukan atau dibuat oleh pejabat pemerintah tersebut. Saya pernah dulu ada apa sih, kalau nggak salah tuh tulang ikan apa sih, ikan pokoknya duri ikan asin ya, saya lupa tuh. Itu jambal tulang lunak gitu ya, duri lunak jambal kayak gitulah. Itu dia beken banget, sampai di Bandung itu sampai antrinya tuh luar biasa gitu untuk memperoleh makanan itu gitu. Tapi masalahnya dia mendirikannya di tempat yang kurang legal ya. Jadi di atas solokan apa gimana gitu. Pokoknya emang warung pinggir jalan tapi laku banget gitu ya. Nah, karena mungkin pertimbangannya ini kan aspek legal dan politik nggak bakal banyak nyentuh kita misalkan seperti itu. Pada akhirnya ternyata si warung itu digusur oleh pemerintah karena dianggap menghalangi jalan atau tidak sesuai dengan keindahan atau tata aturan kota, dan akhirnya dipindah. Dan saat dipindah omsetnya turun seperti itu.
Jadi kalau kita nggak mempertimbangkan aspek politik dan legal karena mikirnya ini kejauhan, jangan salah, hati-hati. Kayak sekarang juga kan marketplace itu kan, bentar lagi mungkin akan ada aturan terkait dengan pajak bagi orang-orang yang berjualan di marketplace. Jadi dari sekarang udah harus siap-siap dong kita bikin laporan keuangan ya kan. Kira-kira yang masuk berapa, uang keluar berapa, ada yang dapat dilaporkan ke kantor pajak supaya jadi legal ya, seperti itu. Dipersiapkan. Kemudahan pendirian lokasi pabrik, jangan sampai seperti mall yang pernah di Bogor tuh dihancurin lagi sama Pak Wali Kota gitu ya, gara-gara belum memiliki PBB misalnya ya. Taat aja lah sama aturan yang ada di pemerintah ya, biar legal, sama-sama enak nanti kan, biar berkah gitu ya. Terus peraturan pendirian perusahaannya, terus mengenai tindak pidana korupsi, ini berarti ketaat-asasan kita terhadap hukum ya. Pajak, paten, jangan sembarangan kita tulis ini tas saya jualan merek fosil, kalian tulis aja FOSIL misalkan, nggak double S supaya kelihatan kayak original fosil misalkan, atau enggak Calvin Klein CK misalkan, kalian tulis sembarangan kayak kebanyakan yang ada di pasaran sekarang ya, yaitu lambat laun akan ketahuan dan akan ditindak sama orang yang bersangkutan yang punya patennya. Jadi jangan sembarangan gitu. Dan kalian juga bisa pergunakan paten ini untuk kalian gitu. Oh, saya pengen punya produk yang terdiferensiasi sehingga tidak akan orang-orang yang boleh untuk meniru produk saya. Patenkan. Ini ada hukum, politik, dikasih sama pemerintah caranya supaya bisa mengamankan produk kalian. Ya, pergunakan. Ini kan peluang. Ini peluang. Patenkan. Gitu loh. Ya. Terus kayak peraturan ekspor impor harus paham. Bu, ini kan saya kan cuma warung biasa, Bu, strateginya Bu, ini strategi Ibu kayak kejauhan banget gitu. Ya nggak apa-apa, siapa tahu ntar mau ekspansi ya kan. Walaupun kalau misalkan kita hanya punya warung nggak perlu mikirin sampai ke politik dan legal juga, kecuali yang tadi ya yang bersifat aturannya itu langsung berdampak langsung misalkan ya. Tapi kalau kalian mau ekspor mau impor kan kita lihat kebijakannya. Dulu tuh pernah ada perusahaan, saya kok lupa lagi ya, nikel kalau nggak salah ya. Jadi itu dulu tuh orang-orang ngejualnya kan biji nikel. Tiba-tiba ada aturan pemerintah nggak boleh menjual biji nikel, harus dilakukan pengolahan dulu gitu. Nah udah stuck, nikelnya nggak kejual. Ngeri kan? Jadi akhirnya dibuatlah pabrik-pabrik pengolahan nikel ya oleh perusahaan yang bersangkutan, saya nggak bicara namanya. Jadi akhirnya baru bisa dijual. Tapi kan bikin pabrik itu butuh waktu lama, itu nikel nggak bisa kejual gitu. Lama nggak dapat penghasilan. Padahal kan sebenarnya kan aturan-aturan seperti ini kan bisa dari sounding duluan. Udah di sounding duluan, nggak mungkin nggak bisa. Pemerintah tuh kebanyakan melakukan sounding dulu untuk dan melakukan diskusi dengan beberapa pihak terkait gitu tentunya ya. Tapi kan kalau kita tidak aware, tidak peduli dan pikir ini masih lama, dia buat antisipasi, pada akhirnya ya saat kebijakan ini terjadi kita nggak bisa apa-apa, jadi harus nunggu lama, sayang itu nikel, jadi bisa diulangin jadi duit, tapi akhirnya kan tertunda seperti itu kurang lebih ya. Sama mungkin yang lain juga ya, peraturan-peraturan yang lain. Nah itu kita harus pahami betul-betul. Kita ambil peluangnya, karena nggak mungkin semua bersifat ancaman, nggak mungkin. Ini politik dan legal ini justru malah banyak yang bersifat peluang. Kalau kalian jago networking, wah ini udah paling asik nih mainin di sini ya, biar kalian bisa ekspansi dengan langkah yang relatif mudah gitu ya, seperti itu. Tapi caranya harus halal, tentu saja harus halal. Next, nah ini tentang ekonomi. Kita berbicara mengenai dampaknya internasional maupun nasional pada perusahaan kita. Contohnya yang bisa kita lihat dalam ekonomi itu kayak sekarang kalau inflasinya rendah, daya belinya naik, oke. Nah terus sekarang nih kejadian kayak COVID-19 ini kan daya beli masyarakat turun karena banyak yang PHK, karena gaji juga mungkin beberapa bonus biasanya diperoleh tapi nggak dikasih kalau sekarang misalkan ya. Nah kita harus paham kira-kira dampaknya sama perusahaan kita apa. Ini kalau perusahaan-perusahaan yang levelnya itu tersier dan untuk kalangan menengah atau menengah ke atas, ini akan gampang tergoncang, kecuali yang benar-benar fokus ke menengah ke atas. Kalau yang fokus menengah ke atas mungkin dia nggak terlalu tergoncang ya akibat COVID-19, karena buktinya banyak orang yang beli sepeda harganya ratusan juta ngelebihin harga mobil, masa ya udahlah itu mah emang ini mereka ya. Tapi maksudnya gini, itu nggak tergoncang, ternyata aman-aman aja gitu untuk yang sektor menengah ke atas. Tapi kalau yang
barang tersier atau sekunder untuk menengah, nah ini atau menengah ke bawah, maka ini akan mudah tergoncang oleh akibat COVID. Jadi orang udah nggak terlalu mikirin beli sepatu atau beli baju atau beli barang-barang lagi gitu. Mereka mikirnya yang penting besok makan apa. Untuk yang menengah ke bawah besok makan apa. Jangan samakan yang menengah ke atas gitu. Tapi restoran-restoran yang pangsa pasar yang menengah dan menengah ke bawah pun sekarang memang dalam kondisi yang hampir kolaps juga ya. Mereka harus dalam posisi survive gitu ya, dalam posisi jaga gawang gitu kalau sekarang tuh ya. Karena orang-orang udah nggak terlalu mikirin lagi pengen having fun gitu. Ada sih yang beberapa yang pengen having fun buat mereka yang mungkin pendapatannya tetap, tapi buat yang pendapatannya fluktuatif, maka ini akan terpengaruh sekali oleh COVID-19 ya. Kita harus cari backup resiko kira-kira seperti apa gitu ya. Terus tren penganggurannya seperti apa kondisinya di Indonesia, kita cek nih seperti apa fluktuasi nilai uang rupiah gitu. Kalau kita punya barang-barang yang memang bahan bakunya dari impor, maka ini akan mengakibatkan fluktuasi rupiah ini ancaman buat kita. Kecuali kalau memang mata uang kita itu stabil, sehingga itu relatif kita lebih aman. Seperti itu. Bisa peluang, bisa ancaman. Kok bisa ancaman, bisa peluang Bu? Bisa. Kalau emang kurs rupiah kita juga lagi kurang bagus sebenarnya ya, kita mengalami penurunan dibandingkan dolar, ini jadi peluang buat mereka-mereka yang ekspor. Bayangkan gitu, uang mereka pasti bakal dapetnya banyak kan, karena mereka ekspor biasa harga segini kemudian naik gitu dolarnya, karena dolarnya naik. Jadi nggak semua hal itu kadang-kadang ya gini ya, kadang-kadang ada kebaikan dari musibah gitu. Nggak bisa dilihat kita itu musibah itu sebagai benar-benar total distraction gitu buat kita. Enggak, kadang-kadang selalu ada positifnya gitu apa. Nah, kita tinggal ambil apa positifnya, baik musibah maupun peraturan yang seperti mencekik gitu ya. Karena gini, kita bisa ini peraturannya mencekik semua perusahaan Bu. Oke, kita bisa cek mencekik perusahaan, masih kita bilang peluang saat cekikan terhadap perusahaan kita dibandingkan reaksi terhadap cekikan tersebut untuk perusahaan kita dengan reaksi cekikan tersebut terhadap perusahaan lain, kita lebih baik-baik saja. Paham nggak? Jadi relatif gitu. Jadi peluang itu relatif. Ancaman juga relatif. Saat itu ancaman ternyata kita masih bisa untuk atasi, masih bisa kita, oh saya dicekik nggak masalah, saya punya teknik nafas. Teknik nafas yang bisa membuat cekikan itu makin longgar misalkan kayak gitu ya. Jadi ibaratnya orang cekik, saya cekik dengan kekuatan yang sama cekikannya, tapi kita masih bisa hidup. Itu kita bilang kita lebih unggul dibandingkan perusahaan lain. Dengan ancaman yang sama, kita lebih unggul. Kadang-kadang dapat saya bilang kalau hal seperti itu jadi peluang juga. Kenapa? Orang lain kolaps, kita masih survive. Misalkan saat suatu hama penyakit tanaman merajalela, karena kita punya hama hewan gitu ya, hewan merajalela, karena kita punya trik probiotik yang bagus buat hewan tersebut, peternak lain pada mati, ayamnya misalkan. Tapi kalau kita enggak, kita masih hidup, maka berarti itu adalah kita memiliki kelebihan terhadap ancaman tersebut dibandingkan perusahaan lain. Nah seperti itu ya. Sorry ini bicara ekonomi tapi agak nyambung, sorry. Oke, yang ketiga terkait dengan sosial demografi dan budaya. Nah untuk seperti ini kondisinya adalah kita harus tahu kira-kira di Indonesia itu yang paling banyak itu demografinya seperti apa. Kebanyakan kalau kalian mau usahanya di mana nih, cek. Usahanya mau di Bogor, oke, Bogor kebanyakan anak mudanya apa kebanyakan yang udah tua, misalkan kayak gitu. Saya mau di Garut nih misalkan, ya Garut banyaknya mana, Jakarta banyaknya yang kayak gimana gitu demografinya. Kita lihat tren sosialnya seperti apa, masyarakat sekitarnya ya. Terus mereka itu berani mencoba hal yang baru apa enggak kalau kalian punya produk yang baru buat mereka. Ini kebanyakan orang-orangnya orang-orang yang risk taker apa enggak gitu. Kalau orang-orang di sekitar kita orang-orang risk taker yang pengennya adventure atau pengennya itu pengalaman, ya pas banget kalian jualan produk di situ. Kayak gitu ibaratnya ya. Terus bagaimana pendapat mereka terhadap kesehatan, terhadap kebahagiaan untuk bersenang-senangnya gitu ya.
terus pemikiran mereka terhadap pendidikan. Misalkan kalau kalian pengen masuk ke dunia pendidikan, kira-kira nih orang-orang berani bayar mahal nggak kalau saya kasih sekolah yang boarding untuk menengah ke atas tapi Islamik, misalkan kayak gitu. Kalau orang-orangnya benar-benar berpendidikan dan memang mereka itu orang-orang yang mampu dan memang punya perspektif yang bagus terhadap pendidikan, mereka akan ambil. Itu jadi peluang buat kita. Tapi kalau mereka orang-orang yang ya mau sekolah mau enggak, orang anak saya mau jadi wirausaha kok, misalkan, ya ngapain sekolah tinggi-tinggi, ya ngapain sekolah mah sama aja di mana aja. Nah kalau message udah kayak gitu, kita mau jualan produk mahal terkait pendidikan di tengah-tengah mereka, nggak ada gunanya, ya gitu ya. Budayanya, warna favoritnya, sukanya warna genjreng atau warna kalem, misalkan kesopanannya. Nah ini kita harus paham. Jangan sampai nanti kita membuat produk atau membuat perusahaan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. Karena ini penting banget nih. Masyarakat penting banget. Mereka ngomong, speak out ya. Zaman sekarang semua orang speak out. Ada media sosial pula. They speak. Oke. Teknologi nih yang terakhir ya. Ya, teknologi yang terakhir. Ada ekologika, sorry. Nah, teknologi ini kalau saya pikir sih banyakkan peluangnya daripada ancamannya ya sebenarnya ya. Karena memudahkan banget kita untuk berusaha gitu. Sekarang kan semuanya by data, ada database-nya. Kita juga kalau bisa punya profil customer kita. Biasanya customer kita tuh belinya apa aja, setiap tanggal berapa. Itu yang di-gather sekarang sama marketplace kayak begitu loh. Jadi mereka itu sering ngasih feed ya memang barang-barang kita sering beli misalkan. Atau pada tanggal-tanggal sekian mereka tahu gitu kira-kira kita bisanya apa, itu keluar feednya gitu misalkan ya. Jadi itu sering ngasih feed atas apa yang telah kita explore sebelumnya gitu. Dan itu mereka gather informasi kita loh. Jadi mereka kalau nanti orang mau promosi itu jelas segmen pasarnya apa karena sudah dilihat profiling customernya itu ada. Nah ini sebenarnya keren banget. Belum lagi penataan di internal perusahaan ya. Kalau semua data itu connected dan semua data itu dapat diambil dan diolah, itu amat sangat powerful dalam pengambilan keputusan perusahaan. Jadi perusahaan itu bukan hanya berdasarkan suka nggak suka sama suatu kebijakan atau pikirnya ini kayaknya bagus, kayaknya gitu. Udah nggak pakai kayak gitu. Feeling penting, tapi feeling itu harus didukung oleh data. Nah ini kalau perusahaannya punya data bagus kan kayak sekarang nih di universitasnya kayak di Unida, kita mau akreditasi itu data itu semua harus ngumpul, harus dapat dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan gitu. Data apapun juga itu harus ada gitu. Jadi kalau datanya ada, kita mau cek siapa yang kompeten pegawai, siapa yang nggak kompeten, itu dapat dipakai gitu. Siapa yang kerjanya bagus, siapa yang siapa yang administrasinya paling oke di setiap fakultas, ini dapat dilihat. Mahasiswa mana yang berprestasi, yang enggak, yang berapa lama cuti, yang belum bayar, itu kelihatan pakai sistem teknologi gitu. Jadi ini mostly adalah peluang. Tapi dapat menjadi ancaman saat perusahaan kita nggak bisa capture itu peluang. Paham nggak? Maksudnya gimana? Perusahaan lain sudah menggunakan teknologi ini dalam waktu lama dan secara holistik. Hampir semua aspeknya itu ada teknologinya gitu. Kita baru pakai parsial dan setengah-setengah. Even itu menjadi peluang buat kita, ternyata kalau kita lihat perusahaan lain sudah menggunakan dalam kapasitas yang lebih besar, maka ini jadi ancaman sebenarnya buat kita. Karena kita akan kalah tergerus sama perusahaan itu. Paham ya? Jadi peluang atau ancaman itu sebenarnya highly relatif gitu. Tergantung bagaimana kita dapat memblokade itu ancaman, itu jadi ancaman lemah, padahal itu ancaman berat bagi perusahaan lain gitu. Atau bagaimana kita bisa mengcapture peluang dibandingkan perusahaan lain. Ingat ya, dibandingkan perusahaan lain. Misalkan, yaitu tadi internet, intranet, teknologi, aplikasi-aplikasi. Kalau misalkan di manufacturing mungkin mesin-mesin ya, mesin produksi kan sekarang canggih-canggih banget ya. Jadi kalau dibilang tuh dulu teman saya yang bekerja di Astra itu tiap menit keluar motor baru tuh dari mesin set keluar gitu. Oh ini kayak ngejajar gitu keluar. Jadi makanya banyak banget kan motor di Indonesia itu udah menggunakan teknik yang luar biasa ya, canggih.
Kebayang gitu peritilan-peritilannya motor atau mobil itu kan banyak banget dalam satu bagian aja. Itu tuh wah terdiri dari berbagai macam baut segala macamnya, itu aman gitu, baik-baik aja. Itu kan pasti sudah robotik, sudah canggih sekali gitu ya. Seperti itu, teknologi kita harus tahu. Jangan kita ketinggalan teknologi dibandingkan yang lain. Ya, ingat. Oh, selesai. Yang ecological mungkin tadi terlewat, sorry, itu adalah terkait dengan lingkungan alam ya, alam di sekitar kita gitu. Jangan sampai kita menyepelekan alam sekitar kita, karena bagaimanapun juga kita tinggal di bumi ini, tinggal di tempat bersama orang-orang, bersama makhluk hidup yang lain. Jadi kita sama-sama respect aja dengan makhluk hidup yang lain, jangan buang limbah sembarangan misalkan seperti itu ya. Dan pasti ada aturannya terkait dengan ecological nih misalkan seperti itu. Atau kita lihat iklimnya, iklim perusahaan, iklim atau tanah di suatu daerah itu misalkan seperti apa, cocok nggak sih sama perusahaan pertanian kita. Nah itu juga diantaranya kan melihat peluang dan ancaman juga dari segi ecological ya, seperti itu. Pertemuan kali ini jangan terlalu panjang, nanti kita akan masuk ke aspek mikro di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.